Pernah kebayang nggak gimana kalau rezeki itu bukan kita yang kejar-kejar, tapi justru rezeki yang datang nyamperin kita? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas 4 amalan kunci dari almarhum Syekh Ali Jaber. Ini bukan amalan biasa loh, tapi amalan yang katanya bisa secara aktif mengundang rezeki. Bukan cuma mempermudah, tapi mendatangkan. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih mindsetnya. Coba deh kita resapi baik-baik. Kata Syekh Ali Jaber, ini bukan lagi soal memudahkan rezeki. Jadi bukan berarti kita dipermudah jalannya buat nyari. Bukan. Ini levelnya beda. Kata kuncinya adalah Allah datangkan. Jadi dimanapun kita berada, rezeki itu yang diantar langsung ke kita. Beda banget kan konsepnya? Oke, jadi ada 4 ya. 4 amalan spesifik yang jadi kunci buat menarik rezeki dengan cara yang tadi kita bahas. Sekarang kita akan kupas tuntas satu persatu apa aja sih rahasianya. Amalan yang pertama, sholat malam. Mungkin kedengarannya biasa aja ya, kita semua tahu sholat malam. Tapi, tunggu dulu. Syekh Ali Jaber punya penekanan khusus di sini. Pada sebuah aspek yang, jujur aja, sering banget kita lupakan. Fokusnya di mana? Coba lihat istilahnya. Qiyamul Lail. Qiyam itu artinya berdiri. Nah, disinilah letak rahasianya. Kekuatannya itu bukan dihitung dari berapa banyak rokaatnya, tapi dari seberapa lama kita berdiri menghadap Allah. Perintahnya itu kan berdirilah di malam hari, bukan sekedar sholatlah. Ini dia pembedanya. Dahsyat banget kan? Oke, pasti langsung kepikiran kan? Loh, gimana mau berdiri lama kalau hafalan saya cuma surat-surat pendek? Cuma Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas aja. Apa bisa? Cukup nggak ya? Dan jawaban dari Syekh Ali Jaber ini adem banget beneran. Beliau bilang, nggak masalah sama sekali. Kuncinya itu bukan di variasi suratnya, tapi di kenikmatan kita saat membacanya. Walaupun kita cuma ulang-ulang Qul huwallahu ahad terus-menerus, Allah itu nggak akan pernah bosan. Justru sebaliknya, Allah senang banget dengerin kita. Oke, kita lanjut ke amalan yang kedua. Nah, kalau yang ini waktunya spesifik banget dan fokusnya juga harus tajam. Jadi begini poin pentingnya. Di waktu sahur, para ulama itu sepakat gak ada ibadah yang lebih utama dari istighfar. Jadi bukan waktu buat baca Al-Quran atau zikir yang lain, tapi betul-betul 100% fokus minta ampun. Dan puncaknya bacaan terbaiknya adalah Sayyidul Istighfar. Ini rajanya istighfar. Rasulullah bahkan bilang ini jaminan surga loh buat siapapun yang membacanya dengan penuh keyakinan. Selanjutnya, amalan ketiga, sedekah. Nah, kita semua tahu sedekah itu penting. Tapi siap-siap ya, karena penjelasan Syekh Ali Jaber ini bisa jadi bakal mengubah total cara kita memandang sedekah. Coba deh, kalau kita dengar anjuran perbanyak sedekah, biasanya apa yang langsung kepikiran? Pasti jumlahnya kan, nominal yang besar, kasih sumbangan gede sekali waktu. Tapi ternyata rahasia utamanya bukan di situ. Dan ini dia kuncinya. Rahasianya itu bukan berapa banyak, tapi seberapa sering. Istiqomah, konsistensi. Ternyata memberi sedikit tapi terus-menerus itu jauh lebih dahsyat di mata Allah daripada ngasih jumlah besar tapi cuma sekali-sekali. Wah, beliau bahkan punya istilah yang indah banget untuk ini. Ta'awud sodakoh. Ini tuh kayak kita bikin kontrak kerja sama sodakoh. Artinya apa? Mau lagi senang atau sedih, lagi lapang atau sempit, perjanjian ini nggak boleh putus. Kita komitmen buat terus memberi, nggak peduli keadaan. Dan balasannya? Allah juga bakal terus mengganti. Dan akhirnya kita sampai di amalan keempat. Anggap aja ini sebagai bingkai atau pengunci dari 3 amalan yang sudah kita bahas tadi. Amalan keempat ini adalah zikir pagi dan petang. Simple, tapi perannya krusial banget loh. Kalau tadi kita udah membangun di malam dan subuh, zikir pagi petang ini yang menjaga koneksi spiritual kita biar nggak kendor seharian. Dari pagi sampai ketemu malam lagi, amalan ini yang ngikat semuanya. Baik, sekarang yuk kita rangkum lagi semuanya. Kita lihat kembali ke 4 amalan penarik rezeki ini. Tapi dengan pemahaman baru yang lebih dalam. Jadi, ini dia 4 pilar kita. Pertama, sholat malam yang ukurannya bukan rokaat, tapi lamanya kita berdiri. Kedua, istighfar yang waktunya khusus di waktu sahur. Fokus minta ampun. Ketiga, sedekah yang rahasianya ada di konsistensi, bukan di jumlah. Dan keempat, zikir, sebagai penjaga koneksi kita di pagi dan petang. Jadi ini bukan sekedar amalan biasa ya, tapi amalan dengan spesifikasi khusus.
Dan semua ini pada akhirnya kembali ke satu pertanyaan besar yang mengubah segalanya. Keempat amalan ini seolah mengajak kita untuk ganti cara main, dari yang tadinya sibuk jadi pemburu rezeki menjadi magnet yang menarik rezeki. Jadi coba deh kita renungkan, gimana jadinya kalau fokus kita sehari-hari bukan lagi sibuk mencari, tapi sibuk mengundang rezeki untuk datang?